amanah dari seseorang itu kan harus kita penuhi. Ya. Nah, ini amanah dari masyarakat ingin abang ke sana gitu. Ke kursi panas gitu ya. Iya, ya ini apa namanya, pengemban amanah. Kami ini kan Iya, pengemban iya. amanah. Nah, pengemban amanah kan sebagai wakil rakyat, tentu yang sebagai ketuanya tentu rakyat dong. Iya. Nah, kalau kita mendapat perintah dari rakyat, kita harus menjalankan dan Harus siap menjalankan. bersedia. Cuap-cuap bareng Edi Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel kita Edi Putra Podcast Cuap-cuap. Malam ini kita bercuap-cuap bareng dengan Ketua DPRD Kota Sungai Penuh, Bapak Fajran, yang mana beliau merupakan satu-satunya warga Kota Baru dan Pesisir Bukit yang mampu menduduki jabatan Ketua DPRD. Jadi sebelumnya kita enaknya manggil apa, Bang? Abang kah, Bapak kah, atau bagaimana? Nah, terserah aja, jelas mana enaknya. Iya. Iya, biar lebih akrab kita panggil abang aja. Nah, Bang Fajran, mungkin sebelum Bang Fajran itu, mungkin masyarakat pengen tahu sebelum Bang Fajran itu bisa duduk di DPRD Kota Sungai Penuh. Kalau boleh tahu, pekerjaan sebelumnya itu apa? Sebelum masuk ke lembaga Dewan Perwakilan Rakyat daerah ini, saya mulai dari masih kuliah sampai setelah kuliah masih saya tekuni aktivitas saya sehari-hari. Di samping kuliah juga mengikuti organisasi lembaga swadaya masyarakat atau LSM. Ya, LSM. Yang saya ikuti LSM yang bergerak di bidang peningkatan kapasitas masyarakat dengan beberapa kegiatan yang pernah kami lakukan untuk pendampingan masyarakat terhadap masyarakat yang berada di daerah sungai. Kami bergerak di sektor konservasi hutan dan lahan. Dan wadah LSM ini terus saya geluti sampai saya kemarin selesai kuliah, masih tetap saya konsisten dalam mengikuti LSM ini. Nah, memang di samping saya memang terbiasa dan merasa asik berbau dengan masyarakat, karena memang LSM kami bergerak di bidang peningkatan masyarakat, baik itu peningkatan kapasitas organisasinya maupun peningkatan kapasitas orangnya. Jadi saya merasa menikmati berbaur dengan masyarakat petani, pedesaan gitu. Jadi gini, Bang, berarti abang melalui LSM, menggeluti LSM dari kuliah hingga selesai kuliah. Ya. Nah, abang kan dari Demokrat. Ya. Ya. Kalau boleh tahu, siapa sih orang yang berperan mengantar atau mengenalkan Partai Demokrat itu sendiri ke abang, sehingga abang itu bisa melaju sampai sekarang? Ya, dari aktivitas saya sebagai salah satu organ LSM tadi, saya memiliki banyak teman. Salah satunya dari aktivitas kami muncullah ide-ide dikarenakan sebagian besar program kami waktu itu peningkatan kapasitas berasal dari program pusat atau program nasional. Kami memiliki funding LSM juga di pusat itu. Sedikit lalu mengalami tantangan yang mengendaki saya mengambil kesimpulan harus ada salah satu
kami yang masuk ke dalam sistem. Nah, saya ambil kesimpulan langkah untuk saya yang mengikuti pencalonan di DPRD. Ambil waktu itu Kabupaten Kerinci, belum terjadi pemekaran di Kota Sampurna Kabupaten Kerinci. Nah, awalnya saya mengikuti di Partai Perhimpunan Indonesia Baru, pimpinan PSP. Bicara masalah tenaga honorer, anggaplah sekarang di ada Perpres yang mengatakan kalau tenaga honorer di 2023 ini akan dihapus. Sedangkan dari gubernur kita sendiri Bapak Al Haris itu akan mencoba untuk mengajukan atau mengusulkan ke Bapak Presiden untuk masih menerima tenaga honorer terkhusus untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang ada di Provinsi Jambi. Nah, yang menjadi pertanyaan Bang, apakah bisa istilahnya, apakah ada kemungkinan nanti di Provinsi Jambi pada khususnya itu tenaga honorer khusus untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan itu masih bisa diterima? Ya, kalau bicara persoalan tenaga honorer sebenarnya sudah lama bahwa tidak ada istilah tenaga honorer. Yang ada hanya tenaga harian lepas yang sebutan dari masyarakat itu adalah tenaga honorer. Nah, memang banyak sih di dinas-dinas kita, di SKPD kita yang membutuhkan sebenarnya. Juga cukup membutuhkan tenaga dan cukup membantu dari saudara-saudara kita yang bersedia mengabdi melalui tenaga harian lepas itu ataupun tenaga magang yang kita sering sebutkan, cukup terbantu untuk jalannya roda pemerintahan kita. Nah, terkait dengan tahun 2023 ini ada program untuk P3K. Ya, P3K yang tentu ada melalui kriteria tertentu untuk yang bisa mengikuti untuk tes seleksi sebagai tenaga P3K ini dengan kelompok 1, 2, dan 3. Yang terakhir itu kelompok 3 ini minimal sudah menjadi tenaga harian lepas selama 3 tahun minimal. Nah, itu. Nah, usulan untuk terkait dengan usulan ini ke pusat, tentu ini kan harus representatif, kalau saya melihat mewakili seluruh Indonesia. Nah, kalau terkait dengan secara nasional demikian, memang harus ada usulan dari beberapa daerah sih. Nah, baru bisa kita yakinkan ini bisa diwujudkan. Tapi mudah-mudahan ini bisa ada semacam perhatian dari pemerintah. Namun untuk sebagai catatan, saya menghimbau juga kepada adik-adik kita yang baik masih kuliah maupun sudah selesai kuliahnya, saya menghimbau ya jangan sebagai tenaga honorer atau menjadi pegawai negeri ini dijadikan sebagai skala prioritas dan apalagi satu-satunya tujuan untuk kuliah. Nah, saya menghimbau dengan menimbanya ilmu kita di perguruan tinggi, justru kita dituntut untuk bisa menciptakan lapangan kerja itu sebaik mungkin. Nah, apakah kita bergerak di bidang bisnis dan lain sebagainya. Kembali kita ke proporsi Abang sebagai anggota dewan. Ya. Mungkin pernah tidak di tahun pertama, di periode pertama, periode ketiga sampai saat ini, pernah tidak ada aduan masyarakat yang menurut Abang itu permasalahannya sangat krusial sekali? Ya. Kalau selama saya 3 periode ini, yang menurut pengamatan saya dan memang pencermatan saya selama ini, hal yang paling dibutuhkan oleh masyarakat itu semacam peningkatan kapasitas terkait dengan pembinaan terhadap masyarakat di semua sektor. Apakah ini sektor pertanian, perlu ada binaan dari sektor perdagangan ataupun UMKM terutama. Nah, yang hal yang krusial di tengah-tengah masyarakat ini adalah persoalan
permodalan kalau biasanya kita ada. Nah, yang namanya modal kan bukan hanya uang. Iya. Bisa saja keahlian sebagai modal, bisa saja fasilitas sebagai modal. Nah, bisa saja semacam pembinaan terhadap wawasan ini sebagai modal juga terhadap masyarakat kita. Demikian. Nah, katanya Abang selain menjadi ketua DPRD Kota Sukopenuh, Abang juga sekarang ditunjuk sebagai ketua FKUMKM Kota Sukopenuh. Iya. Iya. Nah, menurut Abang perkembangan UMKM yang ada di Kota Sukopenuh itu bagaimana, Bang? Ya, FKUMKM memang benar forum komunikasi UMKM. Kita sudah sudah membentuk UMKM di Kota Sukopenuh yang berafiliasi secara nasional, seluruh provinsi ada, dan pengurus provinsi juga ada, dan terbentuk di seluruh kabupaten dan kota, terutama di Provinsi Jambi, kabupaten kota se-Jambi ini sudah terbentuk. Nah, namun kita memang belum mengefektifkan gerakan forum komunikasi ini karena memang kita masih menghimpun ataupun menyusun kelengkapan internal organisasi, dan nanti tentu akan kita lakukan program di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau saya melihat UMKM di Kota Sukopenuh cukup bergairah dan cukup berpotensi. Hanya saja pada saat ini kita perlu memperhatikan semua faktor yang bisa mendukung berkembangnya UMKM, terutama terhadap lagi-lagi keahlian dan modal, ya, mungkin modal usahanya. Nah, pembinaan ini tentu dari hulu sampai ke hilirnya harus nyambung. Nah, maksud saya pembinaan terhadap UMKM ini harus sampai kepada bagaimana tata niaganya, bagaimana sistem pemasaran dari produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM ini sendiri, dan pengembangan dari UMKM. Nah, pengembangan ini banyak lagi yang mesti kita perhatikan dan kita kita lakukan, beri perlakuan terhadap UMKM kita, itu dengan cara memberikan keahliannya tadi, maupun inovasi-inovasi lainnya yang bisa meningkatkan pendapatan. Yang termasuk UMKM itu apa? Bidang-bidang yang masuk ke dalam itu, ya malah kita kan kurang begitu apa? Ya, semua kegiatan perekonomian masyarakat lah yang kita kategorikan kegiatan ekonomi masyarakat yang terkait dengan usaha-usaha industri rumah tangganya dan lain sebagainya. Termasuk kayak tukang ojek itu masuk UMKM? Ojek mungkin di sektor jasa ya. Di jasa ya. Ya, tapi ojek ini cukup memberi pengaruh besar dengan berkembangnya UMKM kita. Apalagi saudara-saudara kita yang bergerak di bidang mobilisasi atau mobilitas seperti ini, ini kan cukup mempengaruhi, dan saudara-saudara kita yang bergerak di sektor jasa ini bisa kita berdayakan untuk meningkatkan UMKM. Nah, seperti contoh nanti kita akan meluncurkan di FKUMKM ini, meluncurkan program pembinaan UMKM sebanyak 50 UMKM per desa yang ada di Kota Sukopenuh, 69 desa dan kelurahan. Nah, kalau berjalan efektif tentunya ada sekitar 3.450 UMKM yang menjadi sasaran dalam kita. Nah, untuk mengefektifkan dan memaksimalkan pembinaan kita terhadap peningkatan pendapatan ataupun peningkatan kegiatan dari masing-masing UMKM yang ada di Kota Sukopenuh, baik itu yang sudah melakukan kegiatannya maupun yang akan kita gali potensi UMKM yang ada di seluruh desa kelurahan di Kota Sukopenuh ini akan melibatkan semua sektor, terutama sektor jasa, apalagi saudara-saudara kita yang bergerak di sektor jasa, ojek dan lain sebagainya.
Kalau misal kalau seperti minimarket, terus supermarket itu Ya. apakah masuk ke dalam apa namanya itu, ke dalam organ UMKM itu? Ya, nanti kita UMKM ada batasan tertentu. Ada batasan Ya, tertentu ya. ada apa namanya definisi tertentu terhadap UMKM ini. Ya, yang namanya saja usaha mikro kecil menengah di tengah-tengah ini, berkembang di tengah masyarakat, yang tumbuh, yang cikal bakalnya tumbuh dari masyarakat langsung. Ya, tidak semacam bentuk apakah ini bentuk sudah mengarah kepada bisnis yang profesional atau kita gali potensi-potensi yang menjadi bakat dan mungkin minat dari serta keahlian masyarakat itu masing-masing. Abang sudah tiga periode menjabat sebagai anggota legislatif Kota Sungai Penuh, dan di periode ketiga ini abang dipercaya teman yang ada di DPRD Kota Sungai Penuh ini menjadi ketua. Nah, yang mau saya tanyakan, menurut apa perkembangan politik di Kota Sungai Penuh itu sendiri bagaimana? Iya. Ya mungkin kan dalam tiga periode itu mungkin ya abang sudah banyak makan asam garam dunia politik. Nah, menurut abang perkembangan politik yang ada di Kota Sungai Penuh ini itu bagaimana? Ya, kalau bicara perkembangan politik itu sifatnya dinamis. Dinamis. Ya, dinamis. Namun sesuai dengan perkembangan zaman kita pada saat ini, tentu hal yang paling besar pengaruhnya itu adalah komunikasi dan informasi. Apalagi kita saat ini adalah era digital, tentu semua masyarakat memiliki wawasan dan pengetahuan yang hampir rata-rata sama, karena memang sudah mendapat informasi yang sama dari seluruh masyarakat satu sama lainnya. Nah, dengan adanya informasi dan sistem komunikasi kita yang pada saat ini semuanya serba digital, tentu tingkat pemahaman masyarakat itu juga sudah bersama terhadap apa itu sebenarnya politik. Nah, dengan adanya perkembangan seperti ini, tentu semakin lama semakin hari masyarakat sudah mengalami kemajuan, peningkatan maupun pendewasaan di dalam berpolitik. Nah, ini terbukti di Kota Sungai Penuh saja pilkada kemarin alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sukses. Yang awalnya Kota Sungai Penuh dikategorikan zona merah yang kedua di seluruh Indonesia, tapi alhamdulillah pelaksanaan pilkada kita kemarin berjalan dengan aman dan lancar tanpa ada insiden apapun itu. Ya, kita dengar informasi ya bang ya. Kita dengar informasi kalau kuota untuk anggota DPRD yang ada di Kota Sungai Penuh ini dikerucutkan atau dikurangi dari 25 menjadi 20. Ya. Itu berpengaruh tidak untuk dapilnya? Maksudnya formasi dapilnya? Iya, formasi dapilnya ya. Ya. Ya, memang pada saat ini sudah diketahui perkiraan bahwa tahapan pemilu sudah berjalan, termasuk juga penetapan kursi itu sudah ditentukan waktunya oleh KPU kita yang direncanakan tahun depan, ya 2023 sekitar bulan Juni atau apa itu. Tahun depan ya, saya hampir lupa. Ya, hampir belum ingat betul saya terkait tahapannya. Yang jelas menurut perhitungan saya dan banyak pihak bahwa sesuai dengan jumlah penduduk Kota Sungai Penuh pada saat ini diperkirakan akan terjadi penghitungan kursi di DPRD Kota Sungai Penuh ini sebanyak 20 kursi. 20 kursi. Ya, bukan dikurangi, tapi akan tetapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan sistem penghitungan kursi di satu daerah itu kita akan mendapat 20 kursi. Berarti bukan dikurangi ya, Bang ya? Ya.
karena memang hari ini kita memiliki 25 anggota dewan, tentu secara kasat mata kita melihat terjadi pengurangan jumlah kursi di tahun 2024 ini. Nah, dengan adanya pengurangan, berkurangnya penduduk kita, ya kalau menurut kita ini adalah belum efektifnya pendataan penduduk sebenarnya kalau saya melihat oleh Dukcapil kita. Dan ini waktunya sudah sangat singkat. Nah, sementara progres dari Dukcapil kita tidak menunjukkan hasil yang bisa dikategorikan efektif untuk melihat bahwa ini menjadi lebih dari 100.000 jumlah penduduk. Nah, ini tidak akan merubah komposisi dapil, tidak bisa menjadi penyebab dari berubahnya dapil. Ya. Nah, pertanyaan terakhir, Bang. Ya. Abang kan udah 3 periode kan? Ya. Udah 3 periode. Apakah pertama, apakah tidak bosan di DPRD terus, ya kan? Ya. Atau apa ada keinginan atau niat abang itu untuk jauh lebih melangkah? Gini, andaikan masyarakat mempercaya Bang untuk melangkah lebih jauh, maksudnya memimpin kota Sungai Penuh itu, abang punya niat ke sana tidak? Nih, supaya masyarakat itu, wah, ini sudah tiga periode menjadi menjadi anggota dewan, dan periode terakhir menjadi ketua DPRD. Nah, sekarang saatnya kita menunjukkan kalau kita ini, apalagi kan abang, kalau seandainya abang bisa melaju ke sana yang ke lebih jauh itu, abang bisa termasuk jadi wali kota termuda, ya kan? Itu bagaimana, Bang? Ya, memang setiap orang memiliki keinginan dan cita-cita, mungkin bahasa kita. Namun di sini kalau bagi saya sendiri, yang namanya pengabdian kita terhadap masyarakat, apalagi di bidang kelembagaan DPRD ini, saya merasa nyaman. Insya Allah merasa ini merupakan tugas yang mulia karena memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, bosan atau tidak bosan itu tidak berpengaruh pada diri saya untuk menjalankan tugas ini, karena memang saya insya Allah selalu mencoba untuk tetap konsisten dan istiqamah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, persoalan untuk melanjutkan cita-cita yang lebih tinggi, tentu kita semua memiliki keinginan dan punya pandangan ke depan. Nah, ketika ini masyarakat memberikan pendapatnya, kita bisa berucap syukur alhamdulillah atas pandangan masyarakat terhadap kita. Tentunya ini ada banyak faktor nantinya yang kita coba untuk selalu mencermati dan selalu menyesuaikan dengan apa yang ada pada diri saya sendiri, dan tentunya supaya jangan mengecewakan masyarakat. Tentunya nanti. Itu seandainya nanti gitu, ya kan, masyarakat sudah memberi amanah, dan berbagai lembaga survei nanti, ya kan, sudah menyurvei kalau elektabilitas abang ini mencuat. Nah, dan keinginan masyarakat itu memang pengen abang itu memimpin. Apakah abang mau melaju, sedangkan kita tahu amanah dari seseorang itu kan harus kita penuhi. Nah, ini amanah dari masyarakat, ingin abang ke sana gitu, ke kursi panas gitu. Ini pengemban amanah. Kami kan pengemban amanah. Nah, pengemban amanah kan sebagai wakil rakyat, tentu yang sebagai ketuanya tentu rakyat dong. Nah, kalau kita mendapat perintah dari rakyat, kita harus menjalankan dan siap bersedia. Nah, berarti sudah ada gimana ya,
entah 2024 entah tahun 2029, yang penting di diri abang sendiri itu udah, kalau memang kata abang tadi, kalau memang masyarakat sudah memberi amanah dan menurut lembaga survei yang ada di Kota Sungai Penuh ini elektabilitas abang tuh mencuat tinggi, seperti mau ya bang? Ya, saya sendiri pada saat ini berhubung juga baru selesainya suksesi Partai Demokrat yang alhamdulillah kemarin sudah ditetapkan sebagai ketua terpilih, ketua DPC Partai Demokrat Kota Sungai Penuh. Pada saat ini saya masih konsen di dalam mengembangkan Partai Demokrat di Kota Sungai Penuh khususnya, dan Jambi dan Indonesia pada umumnya terkait dengan DPR RI nanti, perjuangan untuk Pilpres nanti Mas AHY, dan untuk tentunya untuk Ketua DPD kami Pak Masuri, apapun niat beliau insyaallah kita dukung sepenuhnya. Nah, dalam rangka ini saya harus fokus dulu. Nah, saya fokus dulu dalam mengembangkan Partai Demokrat di Kota Sungai Penuh. Nah, test case-nya nanti di di perolehan kursi dan suara di Kota Sungai Penuh, tentu kita harus mencapai target yang maksimal di Kota Sungai Penuh, yang mana pada saat ini fraksi Demokrat di DPRD Kota Sungai Penuh sebanyak 6 kursi. Nah, jika nanti terjadi kursi di DPRD sebanyak 20, kita masih memasang target maksimal di sebagai pimpinan sebagai pemenang pemilu di Kota Sungai Penuh ini. Oke. Ya. Jadi terima kasih Pak telah bersedia menjadi tamu atau narasumber di Cuap Edi Putra Podcast. Dan itu tadi perbincangan kita dengan Ketua DPRD Kota Sungai Penuh Bapak Pajran, yang kita tahu sendiri bahwa beliau merupakan pribadi yang sangat santun, ramah, suka membantu, dan beliau mengatakan tadi kalau ingin menjadi anggota legislatif tidak perlu harus di LSM atau apapun itu, yang penting komunikasi kita dengan masyarakat. Dan juga tadi kita sempat menyinggung masalah kursi panas itu ya kan, dan insya Allah kalau memang dipercaya atau diberi amanah oleh masyarakat Kota Sungai Penuh, beliau siap. Mungkin tahun ini ya bang. Saya fokus dulu ke partai. Iya, fokus dulu ke partai. Dan Itu nanti ya. bilang yang dikatakan Bang Pajran, beliau ingin lebih fokus ke partainya dulu. Baik, sebelumnya jangan lupa untuk di subscribe, komen, dan di like channel kami supaya channel kami bisa berkembang, dan kami selalu memberi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.